pilihan lagu-lagu yang memberkati. Dan saya bersyukur sekali ya punya teman-teman yang mensupport pelayanan kita di tempat ini. Kadang-kadang kalau melihat kebutuhan kita gitu ya, lalu tersendat-sendat. Tetapi melihat semangat Bapak Ibu Saudara, itu menjadi penghiburan ya, kekuatan kita juga. Nah, nanti ada teman panitia, ada rencana kita untuk outing ya di masa Paskah besok. Waktu kita tidak banyak, dalam waktu 1 bulan, tapi kita bisa ya. Sulit tapi bisa, pasti bisa ya. Bapak Ibu, dari bacaan kita, saya ingin membaca dari sisi yang lain ya, dari 1 Petrus pasal yang kedua. Kalau tadi Mazmur 97, sekarang 1 Petrus pasal yang kedua, ayatnya yang 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-11. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-11. Peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Jadi ada 2. Yang pertama tadi di Mazmur itu bagaimana pemazmur mengungkapkan eksistensi Allah, dan kemudian di Petrus ini menjadi sisi lain ya. Bagaimana kita harus menghormati apa yang sudah diungkapkan dalam bacaan kita di Mazmur pasal 97 tadi. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-11, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul dalam perikop ini, peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Ada peringatannya. Saudara-saudara yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Pendatang dan perantau, saudara. Ya, kita bukan maksudnya saudara dari Sumatera lalu ke Jawa sebagai perantau, bukan ya. Firman Tuhan katakan kita bukan dari dunia ini. Oleh karena Yesus Kristus, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melaksanakan rencananya, rencana Bapa tentunya. Ayat 12, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ayat 17, hormatilah semua orang, kasihlah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Ya. Saya senang kita membaca sekali lagi ayat 13 sama-sama. Ya. Ayat 13-nya. Sudah? Oke, kita satu. 1, 2, 3. Tunduklah maupun ayat 14. Amin. Ya. Ada 2 sisi di sini, saudara. Bagaimana kita menghormati Allah, bagaimana kita melakukan kehendak Allah, implementasinya adalah menghormati
dan tunduk terhadap lembaga yang ada di dunia ini. Dan itu semua kita lakukan karena Allah. Ya, ini cara kita menghormati Allah. Karena ketika kita menghormati Allah itu ada standarnya. Ya. Hampir tidak ada orang yang berani berkata aku tidak menghormati Tuhan, nggak ada. Ya, nggak berani. Bahkan orang yang tidak beriman pun, ya, dia takut untuk tidak menghormati Allah. Kenapa? Karena ada orang-orang yang pembela Tuhan, ya. ada kelompok-kelompok yang menjadi pembela Tuhan, pembela agama. Jadi mungkin takutnya juga harus karena itu juga, ya. Nggak semena-mena. Walaupun dia nggak takut sama Tuhan, tetapi setidaknya dia takut kepada orang-orang yang bertuhan. Dan itu yang sering dialami oleh banyak kita. Ya. Walaupun selalu ada saja orang yang berkata, saya tidak peduli kepada Tuhan. Tidak peduli dengan tidak takut, agak sedikit berbeda. Tetapi adalah sikap yang sama di hadapan Tuhan. Ya. Biasanya ditunjukkan dengan perkataan, ya, yang tidak patut di hadapan Tuhan, di hadapan manusia. Kalau firman Tuhan katakan di sini, tunduklah kepada Allah dan kepada semua lembaga manusia, kepada wali-wali, kepada pemimpin-pemimpin. Tetapi lihat fenomenanya melalui media sosial. Jokowi itu ngomong apa aja salah di mata para mereka yang tidak pernah bisa menerima Jokowi. Ya. Maka ketika saya beli kopi lalu kemudian atas nama siapa, Pak? Jokowi. Ya. Lalu kemudian dipanggil Pak Jokowi gitu. Wah, semua orang melihat yang mana Pak Jokowi, ya. Katanya saya tampil. Ya. Saya cuma mau lihat reaksi aja sebenarnya. Ada orang yang kaget, yang kepingin ikut lihat seperti apa Jokowi, ada yang memang pengen tahu gitu, ya, seperti apa sih gitu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi hampir memang tidak ada orang yang berani berterus terang, ya. Apalagi di masyarakat yang beragama dijunjung dan Tuhan dihormati. Pertanyaan, apakah benar Tuhan sudah dihormati oleh orang tersebut? Coba lihat fenomena yang paling terakhir ketika Pak Menteri Agama, Gus Yakut. Ya, lalu ada yang memelintir sedemikian rupa, menjadi perbandingan antara suara ajan dengan suara binatang, gitu ya. Wah, marah sekali. Ya wajarlah semua kalau sudah ada kepentingan-kepentingan di situ, ya nggak bisa. Sampai kemudian saya bikin status di Twitter. Kenapa sih kok bangsa ini nggak gampang mengampuni, nggak gampang memaafkan? Kalau itu kepleset, salah ngomong, is oke lah, diperbaiki saja. Gitu ya, dimaafkan. Bukan ketemu kesalahannya, sikat habis, bunuh dia. Ya, minimal karakternya. Dan yang paling menarik buat saya aja adalah ketika ada orang yang berani mengatakan, saya tidak sholat, gitu ya. Tapi jangan coba-coba bandingkan agama. Aduh, lu kan nggak sholat, ya nggak penting-penting banget. Akhirnya ada dari NU yang mengatakan, ya bersyukur gara-gara seperti itu orang mulai memperhatikan suara azan, gitu ya. Selalu ada yang baik. Yang menarik yang tadi itu tadi, nggak pernah sholat, nggak peduli azan pagi siang sore, ya. Sama seperti sebuah cerita, jam 9 pagi ada yang azan, wah semua orang kumpul di masjid, marah, ya, siapa yang azan nih gitu kan, kumpul semua, ketika udah rame semua azan, kemudian dipanggil si muazin, ya, muazin biasanya disebut begitu, panggil, kenapa kamu azan di jam 9 pagi, ngapain azan itu, sholat apa jam 9 pagi, terus dia bilang,
Saya azan tadi jam 5 subuh, kalian nggak datang. Ya. Giliran jam 9 datang gitu ya. Itu sama kita juga seperti itu. Nggak peduli sebenarnya sama Tuhan, nggak pernah ke gereja juga. Tapi kalau ada gereja yang dirusak, ya pendeta yang dianiaya, ikut ramai-ramai, tampil, bicara semua, ya menjadi pembela-pembela Tuhan. Apakah dengan cara yang demikian itu dia sedang menghormati Allah? Saya kira enggak ya. Bukan caranya seperti itu. Kalau kita komparasikan, ya itu baru ketemu kali katanya. Tadi saya cari-cari di kepala saya apa sih nggak ketemu ya. Di-compare ya antara Mazmur 97 ayat 1 sampai 12 dengan apa yang harus dilakukan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai 17. Itu memiliki korelasi yang pas gitu ya. Diungkapkanlah eksistensi Allah sedemikian rupa di dalam Mazmur, Allah yang harus dihormati, Allah yang harus diberikan segala pujian, hormat dan syukur kita. Tempat di mana kita boleh tidak hanya menaikkan permohonan, tetapi juga menaikkan syukur. Lalu implementasinya adalah itu di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 13 dan 14. Kita kadang lewat tuh, ya. Ketika pemimpin di Kota Bekasi beralih, ya, karena Pak PPM, Bapak Wali Kota kita harus berurusan dengan hukum, ya kita serahkan sama hukum, ya kita doakan keluarganya supaya dikuatkan dan juga dimampukan untuk melewati itu, ya. Diganti dengan Pak Tri. Lalu kemudian minyak langka. Ya, diam-diam bukan cuma minyak yang nggak ada, antrian di mana-mana. Ya, apalagi selain minyak, gula belakangan ini juga mulai berkurang. Ya, mulai. Ini pemimpin pada kemana ini? Kok nggak ada nih? UMKM pada kemana nih? Pada nggak ada nih, gitu ya. Kemudian mulai partai A, partai B, partai C, ya, operasi pasar. Kok bisa sih? Kenapa orang partai bisa dapatkan gula, dapatkan minyak? Kenapa para pedagang nggak bisa, gitu ya? Di pasar kok bisa langka seperti itu? Ada yang mencoba menengahi, nggak usah pusing lah kalau memang nggak ada, rebusan aja, nggak usah digoreng. Ada yang melawan, bagaimana kerupuk direbus gitu? Bisa, jadinya seblak, saya bilang gitu kan. Pokoknya harus ada ketemu lah caranya bagaimana. Tapi mereka yang faktor tidak suka, ya, yang di kepalanya cuma ada like and dislike saja, nggak mau lihat realita gitu ya. Saling hujat partainya, ya, punya kesempatan menghujat pemimpinnya. Kok kayak nggak takut Tuhan ya? Ya mungkin kalau memang kita harus menolong pemimpin, ada caranya lah, ada mekanismenya, ya. Saudaraku dikasih Tuhan, dengan cara apa sebenarnya manusia menghormati Allah? Pasti semua orang beragama sekarang dalam konteks Kristen merasa sudah menghormati Tuhan dengan ke gereja. Udah ya? Apakah cukup dengan itu? Oh enggak Pak, saya juga tahu kalau ke gereja itu ya kita ikuti liturginya lah. Ya. Supaya sahdu, ya ada tadi wotum salam, terus jalan, 1-2 lagu, dan doa, ada pengakuan iman rasuli, semua lengkap nih, ya. Kadang kalau kelewat pengakuan iman rasulnya rasanya bersalah sangat, kenapa sih gitu ya. Lalu kemudian ingat udah mau akhir, mau
Mau doa berkat, baru ingat pengakuan iman rasuli, belum rasanya kok nggak pas. Diisi lagi pengakuan iman rasuli. Sebenarnya lewat-lewat saja, nggak apa-apa. Kalau udah lupa mau apa. Ya, tapi nggak pas kalau belum masuk ke liturgi rasanya. Ya, belum menghormati Allah dengan cara seperti itu. Lagunya juga, nyanyikan lagu puji-pujiannya juga ya dibuat sedemikian rupa. Kalimat penyembahannya, ya. Beberapa gereja kalau belum memulai, mari kita menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran, lalu kemudian berbahasa roh. Gitu. It's okay, nggak ada masalah di situ. Apakah itu artinya sedang menghormati Allah? Iya. Tapi apakah cukup dengan itu? Belum. Kenapa? Karena ada standar. Ya. Cara kita menghormati Allah itu ada standarnya, saudara ya. Jadi ibarat barang itu ada harganya lah. Nggak cukup dari rumah saudara sampai ke tempat ini. Kalau naik mobil puji Tuhan, naik motor haleluya gitu kan. Tapi saudara dengan antusias datang ke gereja, jalan kaki, dan saudara merasa sudah membayar harga, itu pun belum cukup karena ada standar Allah. Ya. Udah jalan kaki tuh dari rumah tuh ke gereja, masih belum cukup juga. Saudara yang dikasih Tuhan, ibarat barang, ya ada harganya, ada bandrolnya, ya. Tapi kita tidak bisa memberikan bandrol pada cara kita menghormati Allah. Kenapa? Nggak cukup, saudara. Kalau gini, kalau Allah itu ada bandrolnya, misalnya ya. 100 triliun, terlalu banyak, 10 triliun lah. Atau 1 triliun lah ya, biar gampang. Dan saudara cuma punya 100 juta. Saudara cuma bisa lewat saja itu. Belum bisa membayar harganya. Apalagi saudara cuma punya 1 juta. Ya. Beberapa kali datang ke mall gitu ya, jalan-jalan memang ya, window shopping namanya, jalan muter-muter, lihat-lihat. Ada orang-orang yang suka dengan, yang penting udahlah tahu lah ini, oh segini harganya, mereknya ini gitu ya. Ada orang yang nggak bisa gitu, kenapa? Kalau lihat harus beli. Ya. Itu sebabnya dia memilih nggak usah lihat. Ya. Ada orang yang nggak lah, ngapain kalau cuma lihat-lihat aja. Akhirnya dia nggak berangkat. Kenapa? Dia tahu bahwa dia nggak mampu. Great sale, ulang tahun, Kota Bekasi. Wah, diviralkan lewat YouTube, diviralkan lewat flyer, masuk media sosial, semua masuk, grup-grup WA semua gitu ya. Saya nggak pergi. Kenapa? Udahlah nggak usah dah ditanya kenapanya. Saya nggak mampu. Nah, enggak juga seperti itu Tuhan gitu loh. Meskipun ada standar Allah yang tinggi, tidak berarti kita tidak punya kemampuan untuk menghampiri Allah. Tetapi bukan berarti pula oleh karena kemurahan hati Allah, ya, yang membuka tabir bait sucinya untuk semua orang boleh masuk menghadap hadiratnya, lalu semua orang masuk ke hadiratnya dengan tanpa kesucian. Gak bisa. Itu maksudnya. Kata standar tadi. Ya. Gak boleh dianggap sepele. Contoh begini, saudara. Kenapa saya nggak mengatakan nggak boleh dianggap sepele? Kita tahu rumusannya. Ya. Allah yang maha murah, pemurah itu, ya, Dia Tuhan yang mengampuni. Dia adalah Allah yang terbuka bagi semua orang berdosa.
Sehingga gereja kita penuh hari ini. Haleluya, amin. Ya. Bukan berarti kita datang untuk menyelesaikan dosa kita, lalu kemudian kita pulang dari sini dan berbuat dosa lagi. Enggak boleh begitu. Ya. Gak bisa begitu. Kenapa? Itu mempermainkan kasih karunia namanya. Lain halnya jikalau begini saudara. Saudara datang menghadap hadirat Tuhan hari ini dan menyesal dengan perbuatan kemarin. Lalu kemudian berjuang untuk tidak melakukan hal yang itu. Kalau kemudian jatuh lagi dalam hal yang sama, minimal intensitasnya, jaraknya jauh. Ya. Kualitasnya juga menurun. Itu loh. Putuskan misalnya sehari sebungkus gitu ya. Kan gampang ngukurnya ini ya, saya pakai ilustrasi itu, mohon maaf. Ya. Sebungkus nih, satu hari. Sekarang dibuat, ya kan? Enggak sebungkus satu hari, setengah. Berbagi dengan temannya, gitu kan? Sini. Saya mau ngerokok nih, kita ngerokok sambil ngobrol gitu kan. Udah. Akhirnya kita hitung, wah puji Tuhan nih, sebungkus yang 16 berapa? Udah lama nggak tahu jadinya. 12 batang misalnya ya. Wah saya selesaikan satu hari juga sih, cuma 6 batang. Ya. Jadi 2 hari bisa, jadi 3 hari, sampai kemudian sudah berkurang. Putuskan, saya bisa kok nggak ngerokok. Iya. Dengan cara seperti ini, kita sedang menghargai tubuh kita sebagai bait Allah, menghormati Allah yang berdiam di dalamnya. Dengan cara demikianlah kita sedang menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Itu kan teknisnya. Ya. Nah, dari yang ilustrasi ini, apa yang sudah saudara lakukan nih, ya? Sebut aja lah 20 tahun terakhir ini bersama-sama dengan saya. Apa yang sudah saudara lihat ke dalam diri saudara? Ada perubahan apa gitu? Beberapa teman sih sudah berubah ya, puji Tuhan. Dari tak bergelar menjadi bergelar gitu. Begini saudara, kesalehan di hadapan Tuhan itu tidak diselesaikan dalam bentuk gelar. Jadi jangan salah nih gitu. Oh kalau gitu saya harus pergi ke sekolah teologi apa? Supaya apa? Supaya saya dapatkan gelar STH. Dengan begitu saya statusnya sebagai hamba Allah. Dan semua orang tahu bahwa saya sedang berjuang untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dengan status itu. Enggak, bukan itu. Enggak diselesaikan dengan cara itu maksud saya gitu ya. Karena ada banyak yang gelarnya bukan master, doktor teologi. Berbalas pantun. Ya. Dengan membuat laporan di Polda. Urusannya urusan sepele. Yang tidak perlu sampai ke sana. Kenapa? Kalau ada yang sedang dibahas nih ya di sekitaran kita, GSKI itu adalah STT kita, ekumene. Ya memang saya nggak patut membicarakan ini, tapi setidaknya saya mau beritahu sedikit. Itu urusannya internal, urusan kampus. Tidak ada pemalsuan dokumen di situ. Kalau pemalsuan dokumen itu misalnya gini, saya punya ijazah, ya, tidak tembus di dikti, tapi saya punya ijazah dengan nomor dikti. Di dikti nggak ada, nah itu pemalsuan dokumen. Dari mana saya dapatnya? Kemudian ditelusur, kemudian saya dinyatakan aspal. Baru itu namanya pemalsuan dokumen. Nilai mah nggak ada pemalsuan dokumen. Itu internal. Keputusannya dari kebijakan kampus. Kalau ada istilah konversi, ya, itu bukan pemalsuan dokumen. Karena kelulusan tidak ditentukan oleh lulusnya mata kuliah, tapi terpenuhinya SKS. Tuh, biar cerdas dikit maksudnya. Ya.
Kenapa dibawa laporkan ke Polda? Orang yang dilaporkan, dia merasa berhak, udah selesai. Ya. Ijazahnya dikonfirmasi ke Dikti muncul datanya atas nama dia. Dipermalukan gelarnya doktor, ya kan? Lalu sama-sama datang berbalas pantun, laporkan orang yang melaporkan. Aduh ya ampun. Ini udah ranahnya ranah orang-orang yang rohani loh. Bukan ranah jemaat ini. Ya. Ngeri ya. Apakah itu kehendak Tuhan? Apakah dengan cara demikian menghormati Allah? Enggak lah, kita kembali lagi aja ya kepada apa yang dibentangkan oleh Mazmur di 97 itu sebagai eksistensi Allah yang patut dihormati, dan bagaimana cara hidup kita untuk menunjukkan bahwa kita menghormati Allah itu jauh lebih penting. Ya. Jadi kalau melihat fenomena seperti itu, orang-orang yang nampaknya menghormati Allah sebenarnya tidak menghormati Allah, ya kan? Nggak tahu, saudara sependapat nggak dengan saya begitu? Sebagaimana mestinya kita harus pahami dalam hidup kita masing-masing bahwa kita seharusnya menghormati Allah dalam mempersembahkan hidup kita tanpa batas. Hidup kita ini yang menjadi persembahan. Ya. Sebab sekalipun kita menaruh seluruh hidup kita, sebenarnya juga itu belum bisa membayar. Ya. Karena standar Allah terlalu tinggi untuk dihormati. Tetapi dia juga Allah yang mau turun menghampiri kita. Ya. Untuk menunjukkan eksistensinya sebagai Allah yang penuh kasih. Mereka memandang Allah kurang berharga. Dalam termin waktu tertentu saja menjadikan Allah berharga. Ya. Memang saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah bukan barang yang memiliki harga yang tertera dan tercatat. Allah tidak memiliki bandrol harga karena memang dia tidak terbatas. Ya. Makanya walaupun kita menyerahkan segenap hidup kita tadi ya kepada Tuhan tanpa batas, yang tanpa batas itu, pasti kita tidak mampu membayarnya. Kalau kita mengatakan, saya punya 10 M, saya punya 1 triliun, lalu membayar kehormatan Allah, nggak bisa. Allah yang punya dunia ini. Ya. Dia menciptakannya. Makanya ketika bangsa Israel merasa sudah menghantarkan persembahan korban bakaran, lalu kemudian udah merasa berhak untuk mengatur Allah, Allah juga menunjukkan kuasanya. Aku nggak makan dari persembahan, punyaku lah semua itu. Itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang memberikan bandrol harga kepada Allah seenaknya sendiri. Itu tadi. Datang ke gereja, bawa persembahan, naikkan pujian, ngikuti liturginya, ikut berkorban dalam pelayanan, dan kita pikir udah selesai. Ya. Padahal kita tidak menyadari bahwa keberadaan dan kehadiran Allah Sang Immanuel dalam setiap langkah hidup kita, itu kita sedang tidak menghormati Dia. Ya. Bagian seremoninya udah jelas, datang ke gereja, naikkan pujian, memberikan persembahan, dengarkan firman Tuhan. Kalau senang tertawa, kalau tertegur marah aja dalam hati aja, marah sama pendetanya, gak usah. Lalu kemudian saudara mulai ngedumel, nah apa sih yang kayak gitu lagi? Perasaan khotbahnya kemarin itu lagi, ini ya, it's okay. Itu namanya seremoni buat saya. Belum sampai kepada tingkat menghormati Allah. Tapi bagaimana kita bisa menerima setiap kebenaran firman Tuhan? Mungkin kita dapatnya cuma sedikit dari seorang hamba Tuhan yang kita anggap, aduh terlalu biasa gitu. Ya. Tapi saya bersyukur di tempat ini. Bukan bicara tentang siapa yang bicara, tapi tentang apa yang dibicarakan. Ya.
Jadi tidak peduli siapa yang bicara. Bergelarkah atau tidak bergelar. Ya. Dia boleh bicara kalau dia punya kesempatan di sini bicara. Ini menjadi ruang yang di mana otoritas Allah ada di sini. Dan kita belajar menghargai dan menghormati orang yang ada di tempat ini untuk bicara tentang Allah dengan segala konsekuensinya. Bapak Ibu yang saudara dikasihi Tuhan, kalau kita mengatakan Allah mulia, berarti kita tidak menghargai apapun, ya. Ketika kita tidak memuliakan Dia. Kalau kita mengatakan bahwa Allah Maha Suci, berarti kita harus hidup suci. Kalau kita tidak suci, kita sedang tidak menghargai Dia, tidak menghormati Dia. Kan sederhana aja tuh. Ya. Dan kalau saudara sering dengar kalimat di tempat ini, ya, di dalam Matius pasal 5 ayat 48, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga sempurna. Kita hampir hafal ayat itu, ya. Lalu kemudian kita berpikir sempurna seperti Bapa, ya, seperti Kristus itu sesuatu yang abstrak, yang tidak jelas. Salah, saudara. Ya. Kata itu tidak abstrak, karena kata sempurna itu dalam bahasa Yunani koinenya adalah teleos. Ya, teleos itu dapat diartikan banyak hal, ya. Misalnya apa tuh? Secara leksikalnya, mencapai akhir atau mencapai tujuan, lengkap, sempurna, utuh, tidak cacat, penuh, dewasa, tertinggi, ya, capaian tertinggi. Lalu kemudian dewasa, tadi udah ya saya sebut ya, genap, ya udah juga itu. Itu arti teleos, yang diterjemahkan dalam konteks Indonesia sempurna. Nah, ketika kita bicara tentang sempurna dalam konteks Indonesia, kita langsung berpikir yang abstrak, nggak mungkin lah. Kenapa? Mental block kita udah bilang begitu. Nggak bisa lah, saya bukan Musa. Ya. Musa aja nggak bisa sempurna. Saya bukan Yesus. Yesus aja nggak sempurna. Kenapa nggak sempurna? Karena dia juga bilang tentang keluarganya. Keluarganya bicara tentang dia. Bahwa dia nggak sehat. Dia nggak sempurna. Sampai kemudian dia menyelesaikan semua karya keselamatan yang diemban di dalam kehidupannya. Naik ke kayu salib, di atas kayu salib dia mulai berseru, Eli, Eli lama sabachthani. Itu sebuah sikap yang utuh sebagai manusia. Ya. Lalu sebagai manusia juga dia mengatakan, tetelestai. Sudah selesai. Ini yang disebut dengan teleos. Ya, sudah selesai di situ. Dan akhirnya sempurna. Kita ingat pemain sulap itu ya. Sempurna. Nah, bagaimana kita mengakhiri kehidupan kita? Apakah kita menyelesaikannya dengan sempurna? Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga sempurna. Dan itu perkataan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mencontohkan bagaimana dia menyelesaikan hidupnya. Bukan sempurna kemudian saudara penuh dengan kemuliaan gitu ya. Ini sempurna banget orang ini ya. Dan kita punya gambaran tentang hal itu. Akhirnya kita tidak pernah berpikir bagaimana menjadi sempurna. Apa yang harus diselesaikan. Allah dengan segala eksistensinya yang diungkapkan oleh penulis Mazmur, ya, dia memerintahkan kepada kita sekalian, saudara dan saya, untuk melakukan apa yang disebut kehendaknya dalam tanda petik, yang kemudian tertuang di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 13, 14, 15.
Ya. Inilah yang harus terimplementasi dalam kehidupan kita untuk menyatakan bahwa kita menghormati Allah. Itulah standarnya. Gak bisa enggak. Jangan mengatakan begini, situasional Pak. Situasi saya udah kepepet, saya nggak bisa lagi. Dan kemudian ya saya lakukan. Nggak bisa. Pilihannya bukan itu. Kalau toh harus mati di kayu salib. Begitu. Wah, terlalu besar ya. Dalam teks asli kata teleos, ya, berdasarkan pengertiannya, sebagai orang percaya, kita dapat hidup sempurna. Dengan pertolongan Roh Kudus itu. Kita dapat hidup sempurna. Jadi jangan mental block, nggak mungkin. Bisa. Ya, bisa. Nah, sehingga kita tidak boleh terikat dengan dunia, dengan segala kesenangannya, dan kita mulai mengatakan Allah Maha Mulia. Kita mengatakan Allah Maha Besar. Kita harus belajar tidak khawatir dan tidak takut menghadapi apapun. Kalau kita mengatakan Allah Maha Suci, Maha Mulia, kita harus hidup tidak bercacat sebagai bentuk penghargaan kita kepada Allah yang Maha Suci. Menyadari kehadirannya dan memperbaiki dengan sikap hati pada saat yang sama, itulah cara kita menghormati Allah. Itu ya. Saya ulangi ya. Gak usah ya. Gak usah diulangi ya. Nanti saya nggak bisa lagi. Menyadari kehadiran Allah dan pada saat yang sama kita memperbaiki dengan penuh kesadaran bahwa Allah bersama dengan kita. Itu adalah langkah atau itu adalah cara kita menghormati Allah. Bukan apa yang sudah kita lakukan selama ini. Belum. Tetapi mulai hari ini, besok, lusa, dan seterusnya. Kenapa? Sampai di sini sudah Tuhan tolong. Jadi kalau kemarin kita menghormati Allah dalam seremoni, mengasihi Allah dalam seremoni, mengekspresikan cinta kita kepada Allah dengan baik sampai hari ini, itu masih seremoni. Mulai hari ini kita sudah tidak seremoni lagi. Bukan. Kenapa? Karena lahirnya dari sikap hati. Bukan undangan oleh karena hari Minggu harus ke gereja, nggak enak sama tetangga, apalagi sama pendeta. Gitu. Bukan. Ya. Tapi oleh kerinduan di sikap hati, Tuhan, aku rindu bersekutu bersamamu dan umatmu di tempat yang lain. Saya sedang berpikir begitu. Kalau hari Rabu, hari Jumat sulit datang ke tempat ini, kenapa nggak pakai sarana media yang ada? Saya lihat kemarin, signifikan, cukup banyak yang hadir. Ya, satu kamera ada 3 orang, satu kamera 2 orang minimal. Ya. Dan ikut berdoa bersama-sama jauh lebih efektif daripada saya tunggu di sini. Yang datang Pak Sagala, Bu Sagala, Pak Hosea, Bu Hosea. Puji Tuhan ada Bu Jenny datang karena sudah nggak di Cibarusa. Tambah. Mama Suryana kalau dijemput, ada Bu Tiwi kalau dia minta dijemput juga gitu ya. Itu formasinya nggak berubah-berubah, bertahun. Nggak berubah. Yang remaja, ya nggak pergi juga, ya merasa saya belum di situ, saya ada sendiri hari Sabtu, hari Jumat, ya ibadah keluarga juga sama. Ya itu lagi, dia lagi, ya. Tapi kemarin saya coba pakai Google Meet, wah puji Tuhan, ya banyak.
Setidaknya ada begitu banyak orang berdoa. Ya. Ayo kita mulai, nggak apa-apa pakai Google Meet. Ya. Daripada saya ngomong cuma 2-3 orang yang dengerin, mendingan kan saya ngomong ada 30 orang yang dengerin. Ya. Kalau mau ajak yang lain, di-share lagi Google Meet-nya, ajak yang lain. Taruh di grup WA, nih kita doa yuk bareng. Ya. Saudara udah jadi berkat buat orang lain dan gereja ini juga diberkati. Tapi persembahannya bagaimana Pak? Udah saya nggak usah pusing dengan persembahan lah. Terserah. Mau Rabu ada persembahan, ada Jumat ada persembahan, nggak ada juga nggak apa-apa. Ya. Kenapa? Kan bisa kalau memang niat mau dipersembahkan, ya. Sisihkan berkati di rumah, gue bawa hari Minggu ke gereja. Bisa, nggak ada masalah itu bisa lah. Ya. Kalau kemudian kemarin 600.000 satu kali ibadah, 600.000, haleluya ya. Oh 200.000, oh 2 kali persembahan 600.000, ya si Tuhan. Tapi setelah lewat Google Meet, 2 kali persembahan 2 juta, wah, ya kan, cepat selesai gereja kita, ya, si Tuhan. Saya masih pengen ngomong loh sebenarnya, masih banyak yang saya pengen ngomong. Jadi gini aja, saya mau simpulkan. Sekalipun kita bisa menyerahkan seluruh hidup kita tanpa batas kepada Tuhan, itu pun belum bisa mengimbangi kebesaran Allah atas kehidupan kita. Belum. Kebaikan kita yang kita bisa curahkan sedemikian hebatnya buat gereja atas nama Tuhan, belum bisa membalas itu semua, belum. Jadi jangan jadikan itu sebagai alat ukurnya, bukan. Ya, saya senang Bapak Ibu Saudara memberikan persembahan sebanyak yang bisa Saudara berikan buat gereja, apalagi buat pendeta, senang banget ya, puji Tuhan. Ya. Tapi saya kepingin bukan itu ekses saja. Yang saya rindukan adalah setiap kita menghormati Allah dengan cara yang benar. Tidak banyak gereja mengajarkan itu, tidak banyak. Yang paling sering gereja adalah ukurannya persembahan, cara mencintai Tuhan. Enggak, saya enggak. Pada saat yang sama menyadari kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita dan kita harus menyelesaikan perkara itu, dosa itu, dan mulai hidup berkenan di hadapannya. Itulah cara kita menghormati Dia. Saudara bisa mulai? Sama-sama dengan saya ya, kita akan mulai. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di surga, di dalam nama Yesus, ironis sekali, banyak orang beribadah secara seremonial, tapi mengabaikan atau membuang Allah seperti barang yang tidak berguna, merasa hanya membutuhkan pada saat-saat terjepit saja, dan mencari Tuhan di saat-saat membutuhkan Tuhan, tidak salah, tetapi mengabaikan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari adalah cara yang salah dan tidak menghormati Allah di hadapan. Tuhan, pada pagi hari ini kami mau belajar menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Dan pada saat yang sama, kami memperbaiki cara kami berpikir, cara kami bersikap, cara hati kami mengekspresikan akan kehadiran-Mu, cara kami bertindak. Biarlah Tuhan menolong kami, mampukan kami melakukannya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kesempatan pagi hari ini. Kami boleh mendengarkan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita.